Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semuanya, salam sehat buat semuanya. Izin melaporkan, dalam 1 jam kita mengkoordinasikan banyak hal untuk memudahkan penanganan musibah kebencanaan di Cianjur. Yang pertama, kejadian kurang lebih di jam 13.20, rata-rata dari testimoni warga berlangsung tidak lama, hanya 30 detikan ya, kurang dari 1 menit. Pusatnya dan memang yang terdampak luar biasa dari Kecamatan Cugenang, kedalaman 10 km. Skala Richter, skala sedang, tapi daya rusaknya memang luar biasa. Tercatat di call center dari BPBD, mohon izin menyampaikan berita buruk. Ada 162 yang meninggal dunia, 326 luka-luka, mayoritas patah tulang dan berhubungan dengan luka-luka karena tertimpa atau kena benda tajam. 13.784 pengungsi yang akan kita sebar di minimal 14 titik pengungsian. Kemudian rumah rusak dari skala rusak 60% sampai hampir 100%, kurang lebih ada 2.345 unit rumah yang hancur, kira-kira begitu. Kemudian ada 2-3 lokasi jalan terisolir, jalan nasional, tapi dilaporkan tadi sudah kembali normal. Ada sekitar 5 mobil yang terperangkap. Laporan belum masuk apakah sudah terevakuasi atau tidak. Kemudian ada beberapa jalan kabupaten yang juga terisolir. Mayoritas yang meninggal dunia adalah anak-anak. Kita sangat prihatin juga karena peristiwa terjadi saat anak-anak sedang banyak di madrasah, pulang sekolah umum, melanjutkan pelajaran di madrasah, sehingga banyak kejadian terjadi di beberapa pesantren. Listrik padam mayoritas, dari 3 gardu induk, 2 terkendala, 1 aman, termasuk yang di Pendopo ini adalah masuk kategori di gardu yang tidak terdampak, Bu ya. Baru hampir 20% yang bisa hidup lagi sampai malam ini. Jadi mohon maaf ke warga Cianjur, PLN, Ibu di sebelah sudah menyampaikan akan bekerja keras maksimal 3 harian mengembalikan seluruh wilayah terdampak di Cianjur untuk kembali normal. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, tapi mohon doanya karena kita mengambil bantuan dari berbagai tempat di seluruh yang mendekati Cianjur untuk memulihkan lagi, kira-kira begitu. Kemudian air juga terkendala, infrastruktur air, karena pipa-pipa PDAM banyak tergeser jauh, sehingga mohon izin dalam seminggu ke depan akses air akan terbatas. Kita sudah siapkan solusinya, tangki-tangki air di berbagai titik akan kita perbantukan, dari sumber-sumber air dari Sukabumi bahkan sampai di Kota Bandung juga kita mintakan. Kemudian rumah sakit ada 3 di Cianjur yang malam ini melakukan tindakan. RSUD Sayang tadi sudah kita lakukan dengan arahan dari kami agar malam ini semaksimal mungkin tidak ada yang bergeletakan di luar, karena akan ditarik ke rumah sakit Sukabumi dan maksimal ke arah Bandung Cimahi, kira-kira begitu. Kemudian ada rumah sakit di Cimacan dan juga rumah sakit Polri Bayangkara yang juga sudah melakukan tindakan. Di beberapa titik lokasi karena cuaca gelap, lampu mati, akses terputus, diduga masih ada warga-warga yang hilang dan terperangkap oleh longsor.
sehingga kami menduga kelihatannya jumlah korban akan terus bertambah dalam hitungan waktu pada saat nanti kita melakukan tindakan evakuasi. Seluruh infrastruktur evakuasi sudah berdatangan, ya. Alat-alat berat dari TNI sudah disiapkan, pasukan TNI Polri juga sudah disiapkan. Dapur-dapur umum malam ini ada 2-3 yang sudah siap, tapi akan dihadirkan di 14 titik, sesuai titik pengungsian juga kita hadirkan. Kemudian saya mengapresiasi juga dari Basarnas, tim sudah datang, heli untuk evakuasi juga sudah datang. Jadi rencana aksi evakuasi mulai matahari muncul besok pagi kita akan lakukan secepatnya sambil berharap survivor masih bisa kita temukan dengan kerja-kerja kita. Kemudian juga relawan, ada 100-an relawan dari Jawa Barat berdatangan dengan spek ahli SAR, 90-an paramedis, 30-an dokter bedah dari Asosiasi Kedokteran, oksigen juga sudah memadai, jumlah tenda juga sudah memadai. Nah, terakhir ada beberapa hal. Pertama, posko kebencanaan akan berlokasi di pendopo, ya, sehingga semua pertanyaan satu pintu. Ketua poskonya kemungkinan adalah Pak Sekda Cianjur sebagai kewilayahan. Jadi mohon mulai besok pertanyaan-pertanyaan dipusatkan di posko di pendopo kepada Pak Sekda. Apakah nanti Pak Sekda langsung atau ada juru bicara? Saya minta media juga disiplin, ya, meminta informasi supaya tidak simpang siur, terutama urusan data, itu satu, ya. Yang kedua, tolong media juga menyampaikan warga tenang, negara hadir, bahkan kami sudah memerintahkan aparat-aparat untuk hadir di pemakaman, di 100-an lebih tadi pemakaman yang mungkin akan terjadi esok hari, sebagai simpati kita bahwa negara membersamai musibah masyarakat Cianjur ini. Kemudian tolong sampaikan juga gempa susulan, seperti tadi mungkin terasa, ya, walaupun kecil kita tidak bisa tahu seperti apa, tolong warga tetap waspada karena hal tersebut mungkin masih punya potensi terjadi di jam-jam berikut atau hari-hari berikut lah, ya. Dan ini mendapati semuanya. Terakhir, kepada warga yang atau masyarakat yang tidak berkepentingan, mohon tidak menjadikan lokasi kebencanaan sebagai tontonan, ya. Biarkan para ahli relawan yang sudah ditunjuk untuk bekerja secepat-cepatnya menyelamatkan kemanusiaan, ya. Mudah-mudahan dengan informasi yang jelas, tidak ada hoaks, tidak ada simpang siur, warga tenang. Presiden juga insya Allah diberitakan mungkin akan hadir di hari Rabu. Besok kemungkinan Pak Menteri PMK, Pak Kasat juga hadir. Intinya negara hadir kepada masyarakat Cianjur yang tercinta, ya. Nah, saya kira itu hasil rapatnya. Jadi semua akan dikoordinasikan di tempat ini, termasuk rumah sakit darurat berbentuk tenda akan dibangun di lapangan di depan ini. Saya kira itu hasil rapat di malam ini. Silahkan ada 1-2 pertanyaan. Pak, dari 162 itu anak-anaknya berapa, Pak? Nah itu, per malam ini kita masih mengklasifikasi prosentasenya, Pak. Tapi laporan dari lapangan selalu menyebutkan secara kualitatif menyebut mayoritas anak-anak. Rencana Pak Gu mau bermalam di sini atau gimana? Saya bermalam di sini untuk memastikan koordinasi pertama ini ya, Jawa Barat harus menunjukkan seperti yang Anda lihat di sini, kami sangat kompak, kami sangat peduli, kami sangat koordinatif. Namanya takdir Tuhan tidak bisa kita
ketahui secara pasti, tapi jika takdir itu ada, kami adalah masyarakat yang siap, ya. Oleh karena itu media juga tolong bantu kami menyampaikan informasi sebaik-baiknya, setenang-tenangnya, hindari bahasa-bahasa yang mencemaskan ya, karena semua butuh support semua dalam kondisi seperti ini. Ada lagi cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih. Selamat bekerja kawan-kawan media. Hatun. Di mana tadi? Oh, sini. Oke, updater, itulah konferensi pers terkait dampak gempa di Cianjur oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Demikian laporan langsung dari Pendopo Cianjur. Saya Rija, reporter sukabumiupdate.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.